kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Model Pembelajaran Cooperative Learning IP Giving Question and Getting Answer pada materi pokok elastisitas kelas 11 MIPA SMA Kuliah Pertama Medan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Suiman Jagata, jurusan Pendidikan Fisika NPM 19/531111009. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Model Pembelajaran Cooperative Learning IP Giving Question and Getting Answer. Mengapa saya memilih model pembelajaran ini? Karena model pembelajaran ini tertuju pada agar siswa-siswi di SMA Kuliah Pertama Medan lebih aktif dalam bekerja kelompok. Karena model pembelajaran ini bersifat kelompok atau ruang diskusi. Nah, dengan model pembelajaran ini yang saya akan terapkan di SMA Kuliah Pertama Medan, ini mungkin akan memicu kemampuan siswa atau siswi untuk meningkatkan kemampuan atau skill siswanya untuk beradaptasi dengan siswa lain atau memberikan pendapat satu sama lain tentang suatu permasalahan atau persoalan yang akan dibicarakan atau diselesaikan. Oke, dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning IP Giving Question and Getting Answer, maka seorang guru akan mampu mengatasi masalah terhadap siswa dalam proses belajar mengajar. Di antaranya yang pertama yaitu masalah tentang siswa sibuk dengan siswa lain yang saling ngobrol satu sama lain. Kemudian yang kedua, ini dapat mengatasi dengan model ini dapat mengatasi masalah seperti kurang kepercayaan dirian atau kurang kepedean seorang siswa dalam menyampaikan pendapatnya terhadap suatu permasalahan atau persoalan. Kemudian di sisi lain juga, model ini dapat membantu siswa-siswi untuk lebih leluasa atau lebih luas pemikirannya dalam menyampaikan pendapatnya terhadap persoalan atau permasalahan. Model ini juga lebih merujuk kepada seorang guru yang akan menjadi fasilitator, yang dimana seorang guru akan memfasilitasi, menengahi dan memberikan solusi, bahkan memberikan jalan keluar dalam sebuah permasalahan atau persoalan yang dihadapi siswa dan siswi dalam ruang diskusi. Nah, beberapa kelebihan dan kekurangan dalam model ini yang saya ketahui. Yang pertama, kelebihannya di sini yaitu suasana kelas dalam proses belajar lebih aktif. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya yaitu siswa dan siswi dapat lebih leluasa atau lebih luas wawasannya dalam menyampaikan pendapatnya tentang persoalan atau permasalahan untuk dipecahkan secara bersama-sama. Di sisi lain, adapun kelemahan dalam model pembelajaran ini yaitu yang pertama, pertanyaan yang disampaikan hanya bersifat sebagai hafalan aja. Kemudian yang kedua, proses tanya jawab yang terus menerus akan menyimpang dari pembahasan. Nah, dari sini kita sebagai seorang guru yang dimana kita sebagai fasilitator, kita dapat memberikan solusi atau mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Di proposal penelitian saya ini, yaitu perbandingan yang saya gunakan itu model pembelajaran langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran langsung itu model pembelajaran yang secara langsung disampaikan pada siswa-siswi materinya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Tentunya tanpa menggunakan ruang diskusi. Proposal penelitian saya ini ada pun aspek-aspek yang akan menjadi faktor penilaiannya, yaitu yang pertama aspek kognitif. Aspek kognitif ini adalah aspek pengetahuan atau kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, aspek afektif. Aspek afektif ini adalah aspek yang berujung pada sikap atau perilaku siswa-siswi dalam proses belajar mengajar. Kemudian psikomotorik. Psikomotorik ini
aspeknya yaitu aspek terhadap keterampilan seorang siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya lokasi dan waktu penelitian yang saya laksanakan yaitu lokasinya di SMA Mulai Pertama Medan, dan waktu penelitian saya yaitu tanggal 10 Agustus sampai tanggal 12 Oktober 2022. Nah, adapun populasi dan sampel dalam penelitian saya yaitu populasinya keseluruhan siswa kelas 10, 11, dan 12 di SMA Mulai Pertama Medan. Kemudian sampelnya yaitu saya ambil dalam penelitian saya itu kelas 11 MIPA SMA Mulai Pertama Medan. Variabel penelitian yang saya gunakan yaitu variabel belasnya itu mengenai model pembelajaran cooperative learning tipe implicit indicating unsur. Kemudian variabel terikatnya yaitu terhadap hasil belajar siswa pada materi elastisitas kelas 11 MIPA SMA Mulai Pertama Medan. Penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian tindakan kelas. Kemudian instrumen penelitian yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan tes. Tes di sini yaitu untuk mengetahui atau mengukur kemampuan siswa dengan menggunakan soal-soal atau pembahasan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, adapun uji coba penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama validitas tes, kemudian yang kedua realitas tes, kemudian yang ketiga tingkat kesukaran tes, kemudian yang keempat daya penilai tes. Oke, demikian presentasi saya mengenai proposal penelitian saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian kata ataupun kalimat, mohon dimaklumi. Terima kasih.